Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kata marbo semuanya, saya pada malam hari ini akan mengajak panjenengan semuanya untuk merenungi, untuk mencermati, untuk mengambil hikmah dari sebuah hadis ya, dari Ibnu Amr yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran sabira. Ada dua kondisi ya, ada dua hal, dua keadaan yang jika dua keadaan tadi ada dalam diri seseorang, maka orang tersebut oleh Allah dikelompokkan, dikategorikan sebagai orang yang bersyukur dan bersabar ya. Jika kondisi tersebut, keadaan tersebut ya ada pada seseorang, maka dia akan ditulis sebagai orang-orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Wa man lam takuna fihi lam yaktubhu syakiran sabiran. Jika dua hal tadi tidak ada ya dalam diri seseorang, dua kondisi tadi tidak dilakukan oleh seseorang, maka Allah tidak akan menulisnya, tidak akan mengelompokkannya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Apa itu kata Nabi? Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqad bihi ya. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallah ala ma faddalahu bihi alaihi. Man nadhara fi dini, man nadhara fi dini, seseorang yang seseorang yang nanti dipotong ya. Man nadhara fi dini, seseorang yang memandang ya dalam masalah agamanya, ila man huwa fawqahu, kepada orang yang di atas dirinya ya. Artinya dalam persoalan agama ya, dia melihat kepada orang yang lebih baik dibanding dirinya ya, kepada mungkin orang yang ilmunya lebih tinggi dalam hal agama, kepada ustadznya, kepada mungkin kiainya, kepada gurunya ya. Dalam soal agama dia melihat atau mungkin dia dia mengikuti begitu kan, berkiblat kepada orang yang lebih tahu dalam hal agama ya, faqad bihi, dia mengikutinya. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu, dalam hal dunia dia melihat kepada orang yang di bawahnya. Fahamidallah, kemudian dia memuji kepada Allah ala ma faddalahu bi alaihi, atas hal yang atas keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Dia memuji kepada Allah, bersyukur begitu. Artinya begini, kata marko semuanya, dia dalam hal urusan agama, dia melihat orang lain yang lebih tahu masalah agama ya toh. Terus dia meniru ataupun meneladani orang tersebut, mengikuti orang tersebut begitu kan. Dia bersyukur bahwa ada orang yang lebih tahu dalam hal masalah agama, ada orang yang lebih khusyuk, lebih soleh ya. Dia sangat mengaguminya ya. Dia sangat menghargainya, dan dia mencoba untuk meneladaninya, mencontoh ya atas perilaku, perbuatan, tingkah laku dari orang tersebut ya dalam hal masalah agama. Ada orang yang lebih tahu ada orang yang lebih bisa baca Quran ya, lebih fasih, lebih mungkin banyak hafalannya, dia lebih banyak mungkin dalam hal sholatnya, sedekahnya begitu kan, mungkin bagaimana dia berzikir, puasanya, sholat malamnya dan seterusnya. Ada orang-orang seperti itu, oleh orang tersebut
dia mencoba untuk meneladaninya, menirunya, ya, mengapresiasinya dengan meniru ataupun meneladaninya. Begitu. Itu berarti orang-orang yang dianggap sebagai tadi Allah katakan, tadi Nabi katakan orang-orang yang bersyukur, begitu. Dan juga dikatakan sebagai orang-orang yang bersabar. Tapi tidak hanya itu. Nah, dalam hal dunia, dia melihat kepada orang yang di bawah dia. Dia merasa bahwa apapun yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang dia dapatkan, ya toh, dalam hal kehidupan di dunia ini, dia selalu mengatakan kepada dirinya, ada orang yang lebih susah dibanding saya. Ada orang yang lebih miskin, lebih kekurangan, lebih kurang beruntung dibanding saya. Nah, kemudian dia wahfahamidallaha ala ma faddalahu bi alaihi. Kemudian dia memuji kepada Allah bahwa Allah bagaimanapun telah memberi keutamaan kepadanya, bahwa dia tetap lebih beruntung dibanding orang lain, ya, dibanding mungkin tetangganya, dibanding mungkin saudaranya. Dia selalu memposisikan bahwa dia lebih beruntung, ya, karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang mungkin lebih miskin, lebih kekurangan dibanding dirinya. Maka dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah katabahullahu syakiran swabiran. Allah mengelompokkannya, mencatatnya, ya, kata Nabi, sebagai orang yang bersyukur dan juga sebagai orang yang bersabar. Nah, yang kedua, bagaimana? Kata warga semuanya, waman nadharu fi dinihi ila man huwa dunahu. Siapa yang memandang masalah agamanya justru kepada orang yang lebih mungkin statusnya, levelnya di bawahnya dia, begitu kan. Jadi ketika dalam masalah agama, dia selalu berpikiran dia selalu membandingkan dengan orang-orang yang lebih levelnya lebih rendah dibanding dia. Ya, katalah dia mungkin dalam hal katalah sholatnya, dia mungkin masih kurang dalam hal sholatnya, tidak bisa genap 5 waktu. Dia selalu berpikiran, di luar sana banyak juga orang-orang yang lebih rusak sholatnya dibanding saya. Malah ada orang tidak sholat sama sekali. Dia selalu membandingkan seperti itu, begitu. Katalah dalam hal puasa ataupun baca Quran dan lain sebagainya, ataupun sedekah, zakat dan semacamnya. Dia selalu membandingkan dengan orang-orang yang dalam hal tersebut levelnya di bawah dia. Jadi merasa dia sudah lebih baik dibanding siapapun, begitu. Dalam hal seperti itu, dalam hal agama, dia memposisikan diri sebagai orang yang lebih baik dari siapapun, ya, dari orang lain, begitu kan, yang di bawahnya dia terutama. Dia tidak membandingkannya dengan orang-orang yang lebih tinggi dibanding dia dalam hal level ibadah, hanya ilmu agamanya, enggak. Tapi dia membandingkannya dengan orang-orang yang levelnya di bawah dia dalam hal ilmu agama ataupun amalan agamaannya. Nah, jadi dia merasa lebih pintar dibanding mereka yang di levelnya di bawah dia dalam hal ilmu agama. Akan tetapi bagaimana? Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa faqahu. Tapi dalam masalah dunia, ya, dia justru melihatnya, membandingkannya dengan orang yang di atasnya dia, ya. Jadi ketika dalam hal status sosialnya, dalam hal mungkin harta bendanya, begitu kan, pokoknya yang terkait dengan duniawi lah, begitu kan, dia membanding-bandingkannya dengan orang lain yang lebih kaya, yang lebih hebat, yang lebih tinggi derajatnya, begitu. Kemudian dia menyesal, ya toh. Kemudian dia semacam bahasa Jawanya gelo, begitu, menyesali diri, sedih, ya toh, atas alama fatahu minhu, atas apa yang dia dapatkan, yang dia posisikan bahwa dia lebih rendah levelnya, lebih buruk keadaannya dibanding orang lain, begitu kan. Karena apa? Dia membandingkannya dengan orang lain yang secara keduniaan lebih baik, begitu kan. Ya toh. Dalam hal agama dia membandingkan dengan yang di bawahnya dia, tapi ketika dalam hal keduniaan dia membandingkannya dengan orang yang di atasnya. Jadi kalau dunia dia lihat ke atas, agama dia lihat ke bawah, begitu kan. Artinya apa?
dalam hal agama, dia merasa sudah cukup, masih banyak di luar sana orang yang di bawah saya dalam hal ilmu agama ataupun amaliyahnya. Tapi ketika dia melihat orang lain keduniaannya lebih baik begitu kan, dia merasa merasa tadi saya katakan menyesal, merasa sedih, merasa gelo, bahwa mungkin dia berpikir bahwa Allah belum belum mencukupi semua keinginan ataupun ataupun mimpi-mimpi saya, keinginan saya, kemauan saya dibandingkan dengan orang lain yang justru mungkin lebih tinggi dibanding dia. Maka kata Nabi, lam yaktubuhullahu syakiran wala syabiran, maka Allah tidak akan mengelompokkannya, tidak akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan orang-orang yang bersabar. Nah, ini penting kita untuk memposisikan diri. Apa kita menjadi orang yang bersyukurkah ya, ataukah orang-orang yang bersabar? Nah, ketika kita ingin menjadi orang yang bersyukur, yang bersabar, keliru Pak, tetap ya. Ini penting bagi kita semuanya. Apakah kita akan menjadi orang yang bersyukur sekaligus bersabar, ataukah sebaliknya kita justru oleh Allah dikelompokkan menjadi orang yang tidak bersyukur dan juga tidak bersabar? Cara bersyukur tadi apa? Ya, kata Nabi, ini resepnya, tips dari Nabi. Dalam hal agama kita harus melihat ke atas. Artinya kita harus membandingkan diri kita dengan orang yang secara keagamaannya lebih baik, supaya kita meri untuk bisa mencontohnya begitu kan. Ada orang yang gemar bersedekah, uangnya banyak, gemar memberi memberi pengajaran ya, menyampaikan tausiah karena ilmunya banyak. Kita meri, kita ingin seperti mereka, ingin mencontohnya begitu kan. Jadi kita semangat untuk beribadah, untuk mencari ilmu. Dan sebaliknya dalam hal dunia, kita lihat ke bawah. Agar apa? Agar kita selalu tertanam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa betapapun banyak juga yang sebenarnya lebih kurang beruntung ya dibanding saya. Itu kalau kita ingin menjadi orang yang dikelompokkan oleh Allah menjadi yang bersyukur dan bersabar, syakiran sobiron. Tapi sebaliknya, naudzubillah, kalau kita malah dalam hal dunia, dalam hal agama lihat ke bawah, dan sebaliknya dalam hal dunia lihat ke atas, ya kita menjadi orang-orang yang saya katakan menyesali diri, kurang bersyukur begitu kan, kurang bersabar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian tadi tausiah ataupun siraman rohani pada kesempatan kali ini, dalam mimbar agama Islam. Semoga bisa bermanfaat, memberi kita tambahan ilmu dan penyejuk hati kita, untuk memotivasi kita untuk semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.